Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Yunus dengan NIM 2021 0501011036, Program Studi Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Sistem Operasional Perbankan Syariah, yang dimana saya akan membahas materi yang pertama yaitu menghimpun dana bank syariah, yang kedua akad wadiah dan mudharabah, yang ketiga jual beli murabahah, bai salam dan istisna, yang keempat kerjasama mudharabah dan masyarakah, yang kelima sewa menyewa terdiri dari ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik, yang keenam jasa dan layanan dengan akad wakalah, hawalah, syar, qard, kafalah, dan rar. Yang ketujuh yaitu definisi akad, yaitu wakalah, hawalah, syar, qard, kafalah, dan rar. Baik, langsung saja di sini saya akan masuk pada materi pertama yaitu menghimpun dana bank syariah memiliki 3 instrumen, yaitu yang pertama yaitu deposito, merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Yang kedua yaitu giro, merupakan produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Nah, yang ketiga yaitu tabungan, merupakan produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Materi selanjutnya yaitu pengertian akad wadiah dan mudharabah. Nah, akad wadiah yaitu dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kepada saja si peminjam menghendakinya untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu akad mudharabah. Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik modal atau sahibul mal menyediakan modal 100% kepada pengusaha mudharabi sebagai pengelola untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis akad wadiah dan mudharabah. Mudharabah terdiri dari 2 jenis, yaitu mudharabah mutalakah. Transaksi mudharabah mutalakah adalah bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudarib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Nah, yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Transaksi mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudarib, di mana mudarib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Nah, selanjutnya wadiah terdiri dari 2 jenis, yaitu wadiah yad amanah, merupakan titipan murni barang yang tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya oleh penitip sewaktu dititip dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya. Nah, yang kedua yaitu wadiah yad damanah, yaitu penitip diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Dalam usaha bank Islam dapat diaplikasikan pada rekening giro dan rekening tabungan. Baik, materi selanjutnya yaitu akad yang sering digunakan dalam penghimpunan dana. Yaitu akad yang sering digunakan dalam penghimpunan dana adalah akad wadiah. Akad wadiah ini sering digunakan untuk produk bank dalam bentuk tabungan atau giro, karena hanya menitipkan dana, nasabah tidak berhak mendapatkan hasil apapun. Akan tetapi, nasabah dapat mengambil dana kapanpun dia kehendaki. Kelebihan menabung menggunakan akad wadiah dibanding tabungan akad mudharabah adalah tabungan wadiah itu tidak ada biaya potongan, sedangkan akad mudharabah ada biaya administrasinya. Saldo tabungan wadiah tidak berkurang sehingga tidak akan merasa khawatir. Baik, materi selanjutnya yaitu pengertian akad jual beli murabahah, salam, dan istisna. Pengertian akad murabahah
Murabaha adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu pengertian akad salam. Akad salam adalah akad jual beli muslam fi'ih atau barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh muslah ilaihi atau penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanannya tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Nah, yang ketiga yaitu akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli antara pembeli dan penjual. Produsen menyediakan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan penjual dengan harga yang disepakati. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Baik, materi selanjutnya yaitu mekanisme akad jual beli murabaha. Nah, di sini kita lihat gambar bagannya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Materi selanjutnya yaitu mekanisme akad murabaha dan akad salam. Mekanisme akad murabaha yaitu yang pertama, nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang. Nah, yang kedua yaitu bank dan nasabah melakukan negosiasi harga barang, persyaratan dan cara pembayaran. Yang ketiga, bank dan nasabah bersepakat melakukan transaksi dengan akad murabaha. Nah, yang keempat, bank membeli barang dari penjual atau supplier sesuai spesifikasi yang diminta nasabah. Nah, yang kelima, bank dan nasabah melakukan akad komisir ekstrobal dijual beli atas barang dimaksud. Nah, yang keenam, supplier mengatakan barang dan dokumen. Nah, yang ketujuh, nasabah menerima barang dan dokumen. Nah, yang terakhir yaitu nasabah melakukan pembayaran sebesar harga pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur. Nah, berikutnya yaitu mekanisme akad salam. Yang pertama yaitu nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang. Yang kedua, bank dan nasabah bersepakat melakukan transaksi dengan akad salam. Nah, yang ketiga, bank membeli barang dari penjual atau supplier sesuai yang diminta nasabah. Nah, yang terakhir yaitu nasabah melakukan pembayaran sebesar harga pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur. Baik, materi selanjutnya yaitu mekanisme akad salam yang mana tadi saya sudah jelaskan pada pemateri. Baik, itulah tadi gambar bagan yang saya sudah jelaskan mengenai mekanisme akad salam. Bisa dilihat sendiri gambarnya. Baik, materi selanjutnya yaitu mekanisme akad istisna. Mekanisme akad istisna yang pertama yaitu nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang. Yang kedua yaitu bank dan nasabah melakukan negosiasi harga barang, persyaratan, dan cara pembayaran. Yang ketiga, bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan akad istisna. Nah, yang keempat yaitu bank membeli barang dari penjual atau supplier sesuai spesifikasi yang diminta nasabah. Nah, yang terakhir yaitu nasabah melakukan pembayaran sebesar harga pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur. Materi selanjutnya yaitu pengertian akad kerjasama mudharabah dan musyarakah. Akad mudharabah yaitu akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada satu kegiatan usaha atau tertentu. Bank dan nasabah bersepakat menjalin kerjasama pada suatu usaha atau proyek di mana bank menyediakan dana atau modal, sedangkan nasabah menyediakan keahlian atau keterampilan untuk mengerjakan proyek tersebut. Baik, selanjutnya yaitu akad musyarakah. Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana atau modal turut serta sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha pihak lain. Pembiayaan tambahan diberikan kepada mitra usaha atau individu atau kelompok yang telah memiliki sebagai pembiayaan untuk investasi. Baik, materi selanjutnya yaitu pengertian akad kerjasama mudharabah dan musyarakah. Pada bagian akad kerja mudharabah yaitu mengacu pada penjelasan mengenai seorang nasabah atau bank yang memiliki kesepakatan mengenai proses kerjasama di mana pada bagian
menjelaskan bank yang menyediakan modal pada nasabah yang digunakan untuk usaha dan nasabah yang menyediakan skill atau keahlian untuk mengerjakan usaha tersebut. Sedangkan pada bagan akad musyarakah menggunakan sistem bagi hasil kepada bank sebagai pemilik modal dan bukan hanya sebagai penyedia modal namun membiayai investasi pihak lain, maksudnya menginvestasi pada perusahaan yang berjalan atau sudah ada. Baik, materi selanjutnya yaitu definisi ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik majur atau objek sewa dan mustajir atau penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan. Sedangkan ijarah muntahiyah atau bitamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Nah, berikutnya itu mekanisme ijarah mutahiyah bitamlik. Bisa dilihat gambar bagannya sendiri, di situ sudah tertera dan kita bisa mengartikannya sendiri dan menjelaskannya sendiri. Baik, materi selanjutnya itu wakalah, hawalah, sar, qard, kafalah, dan rah. Qard merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungib atau yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya. Kata qard ini kemudian diadopsi menjadi kredo atau Romawi, kredit dalam bahasa Inggris, dan kredit Indonesia. Wakalah itu sendiri yaitu pelimpahan kekuasaan kepada bank untuk bertindak mewakili nasabah. Sedangkan kafalah, jaminan yang diberikan seseorang untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak kedua. Sedangkan hawalah, penggalihan dana atau utang dari deposito atau debitor ke penerima kreditor. Sedangkan rah, pinjaman dengan jaminan atau gadai atau mortgage. Yang terakhir yaitu sar, jual beli mata uang. Baik, itulah tadi hasil pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.